Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, kembali lagi bersama saya Holifah Nurlaili. Kali ini kita ditemani oleh Kak Dayat. Silakan perkenalan dulu Kak. Saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah. Saya kelas berapa ya? Saya kelas 12 MIPA 1. Sekolah saya sekolah di Madrasah Alia Negeri Sumeneb. Untuk tempat tinggal, saya tinggal di sebuah desa. Desa banget, susah sinyal iya, tapi masih asri. Saya tinggal di Giring, Kecamatan Manding. Ya, Kak Dayat ini kan anggota apa ketua ya di MPK? Saya mau bilang apa ya, soalnya saya sudah lama vakum di MPK, kan gara-gara COVID inilah. Ya, sebenarnya kalau jabatan resmi saya sih, saya sebagai ketua umum di MPK. Pertama kali masuk MPK itu kapan? Terus alasannya masuk MPK itu apa? Pertama kali itu sebenarnya pertama kali ikut MPK itu kelas 11. Alasannya karena apa ya? Waktu itu kayak sebenarnya sebelumnya saya juga pernah ikut OSIM. Terus selama saya di OSIM nih, itu ada sedikit clash antara OSIM sama MPK. Oh, sekedar info ya. OSIM itu kalau di dunia luar sering disebut sama OSIS. Tapi karena ranahnya kita ranah madrasah, kita disebutnya OSIM, Organisasi Siswa Intra Madrasah. Jadi kan ada clash ya. Kok bisa sih ada clash? Saya kan tipikal orang yang suka penasaran. Jadi saya cari tahu. Ya ternyata ada sedikit kesalahpahaman gitulah yang bisa menyebabkan saya jadi join ke MPK. Tadi kan udah bilang pernah join ke OSIS kan? Ya. Maksudnya OSIM. Oke, OSIM. Sebenarnya apa sih bedanya OSIM sama MPK? Terus kenapa lebih milih pindah ke MPK daripada tetap di OSIM? Jadi gini, waktu itu join di OSIM. Kepengurusan OSIM saya waktu itu jadi sekretaris 2. Baru pertama kali ikut organisasi di tingkat sekolah menengah atas sederajat itu langsung jadi sekretaris, wakil sekretaris. Susah iya, ribet iya. Terus kenapa saya pindah ke MPK? Sebenarnya bukan karena saya nggak mau lagi di OSIM, tapi karena lebih ke faktor orang tua. Orang tua saya tidak mengizinkan saya lagi untuk ikut OSIM karena apa? OSIM itu memiliki banyak acaranya sampai malam-malam, kayak atom, ajang turnamen olahraga madrasah itu sampai jam 12 malam kadang. Jadi saya disuruh berhenti. Saya akhiri kepengurusan karena saya tipikal orang yang tidak bisa berhenti bergerak atau suka kesibukan. Saya coba kesibukan lagi ikut MPK. Sekaligus alasan tadi, kenapa sih kok bisa ada clash antara OSIM sama MPK gitu. Terus bedanya MPK sama OSIM sih, sebenarnya mereka dua organisasi besar yang ada di ranah madrasah atau sekolah. Tapi bedanya apa? Pengibaratan seperti sistem pemerintahan, OSIM itu di bawahnya MPK kan. MPK itu jadi MPR. Dia mengawasi kinerja yang di bawahnya. Jadi ada yang salah, dievaluasi. Dan ternyata clash yang membuat OSIM sama MPK itu jadi clash ya, itu sebenarnya karena kesalahpahaman antara membedakan mana sebenarnya evaluasi dan mana sebenarnya menilai. Jadi sebenarnya tugas MPK itu mengevaluasi, bukan hanya sekedar menilai, bukan hanya sekedar cibir barat, cibir kiri, cibir timur, sorry. Jadi kayak gimana ya? Sebenarnya kesalahpahamannya itu kecil, tapi resiko yang terjadi karena kesalahpahamannya itu jadi kayak dua organisasi penyokong sekolah ini jadi kayak bisa membalikkan keadaan sekolah yang biasanya bisa dinilai baik jadi tambah berkesannya buruk gitu. Sebelum ikut MPK nih, selain OSIM tapi ya, itu pernah ikut organisasi lain apa enggak? Organisasi lain? Apa ya? Kalau organisasi yang independen sih, independen itu maksudnya berdiri sendiri, tanpa ada naungan madrasah, sekolah, ataupun partai. Saya nggak pernah kayaknya, seingatnya saya. Tapi kalau
beragam kegiatan. Saya banyak ikut kegiatan.